Shalom, salam sehat untuk kita sekalian. Sangat senang bisa berjumpa dengan ibu bapa dan saudara-saudara untuk saling mendukung di dalam doa, khususnya mengawali seluruh aktivitas kita sepanjang minggu ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan mengangkat syafaat kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita mengambil saat teduh, kita memuji Tuhan melalui kidung pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ya Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk waktu yang Engkau boleh anugerahkan bagi kami. Kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus menguasai hati kami, agar kami dapat mengerti dan dimampukan melakukan firman Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengar. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pertama Petrus pasal 4, ayat 7 sampai dengan ayat 11. Firman Tuhan, hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tema renungan firman Tuhan untuk saat ini, bagaimana mengelola karunia. Ayat 10 pembacaan kita, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik
dari kasih karunia Allah. Saudara, karunia merupakan pemberian Allah kepada umatnya berdasarkan kedaulatannya. Karunia adalah murni inisiatif Allah tanpa intervensi pihak manusia. Tuhan memberikan karunia yang unik kepada masing-masing kita, supaya kita hidup saling melengkapi dan saling membangun di dalam kasih. Petrus berkata di dalam ayat 8, "Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain." Sayang, ada anak-anak Tuhan yang menyikapi karunia-karunia ini secara keliru. Ada yang menyikapi karunia sebagai hak milik, sehingga mengembangkan karunia Allah untuk kepentingan pribadi. Ada yang memanfaatkan karunia Allah sebagai barang komoditi rohani untuk mendongkrak popularitas, menabur pengaruh dan wibawa pribadi yang pada akhirnya menuntut pengakuan dan penghormatan. Hal-hal ini sangat jauh dari hakikat dan tujuan Allah memberikan karunia. Rasul Petrus mengatakan, "Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Ayat 10. Saudara, karunia Allah akan berdaya guna secara positif dan menjadi berkat bagi diri kita, sesama gereja dan masyarakat, ketika karunia-karunia itu dikelola dengan satu tujuan mulia. Tegas Rasul Petrus, "Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Saudara, apapun karunia Allah bagi kita, mari kita kelola untuk kemuliaan Allah saja. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Ajarkan kami untuk terus secara bijaksana mengelola karunia yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami dalam keluarga, juga di tengah masyarakat dan bangsa. Dalam setiap sukacita kami, kiranya Tuhan dimuliakan. Terlebih di dalam persoalan pergumulan, kiranya Tuhan pun tetap dimuliakan. Karena kami yakin Tuhan selalu setia untuk memberi jalan keluar bagi setiap orang yang selalu percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Berkati kami di tengah masyarakat dan bangsa, di tengah kondisi mewabahnya COVID-19 sekarang ini, juga dengan adanya bencana-bencana alam yang terjadi di berbagai tempat, kiranya kami semua tetap diberikan ketabahan untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan, saling menolong dan mempergunakan karunia yang ada pada kami sebagai alat untuk melayani menolong sesama kami, bahkan mempergunakannya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Para pemimpin kami kiranya berkati Tuhan, dan kiranya Tuhan berkenan untuk menolong kami menjalani hari ini, sehingga kami boleh melewati hari ini dengan penuh selamat, sebab sesungguhnya hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk kami bisa mempergunakannya demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berseru kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian ibadah kita untuk saat ini. Selamat beraktivitas, jalanilah kehidupan, dan pakailah karunia yang ada untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.